Kebakaran hebat melanda permukiman padat di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Sekitar 29 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Kobaran api dengan cepat membesar dan merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya di permukiman padat, tepatnya di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Warga yang panik langsung mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah mereka masing-masing. Sementara beberapa warga lainnya mencoba memadamkan api. Sekitar 29 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Itu rumah atau gimana, Pak? Rumah. Awalnya rumah tuh, Pak? Iya. Padat nggak, Pak? Hah? Rumah padat apa gimana? Rumah padat, Pak, di belakang. Rumah katakan gini. Tapi memang asal api dari rumah atau ada lapangan kosong, Pak? Dari rumah kayaknya. Rumah kayaknya. Penyebabnya apa, Pak? Udah diketahui atau enggak? Kalau penyebab belum ketahuan, Pak. Tapi kalau udah tengah malam, korslet. Kebakaran hebat kembali terjadi di kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ratusan bangunan dilaporkan mengalami kebakaran hebat juga. Kita pantau perkembangan informasinya bersama rekan kami Gitami Ningrum, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat siang Gitami. Gitami, dari informasi sebelumnya pemadaman api telah berhasil dilakukan oleh petugas. Lantas hingga saat ini bagaimanakah penanggulangan dampak dari kebakaran ini oleh petugas terkait? Gitami. Ya, selamat siang Freddy. Mohon maaf saya tidak bisa mendengarkan pertanyaan Anda dengan jelas karena di sini cukup ribut, cukup berisik sehingga saya tidak bisa mendengarkan suara dengan jelas, dan juga bisa saya gambarkan saat ini saya berada di posko dari bencana Polres Metropolitan Jakarta Pusat, di mana disinilah tempat warga-warga yang terdampak dari kebakaran yang terjadi di Kemayoran pada subuh dini hari tadi berkumpul ataupun juga beristirahat karena mereka saat ini sudah kehilangan rumah, maka ini menjadi tempat peristirahatan sementara mereka. Terdapat sebanyak 540 lebih rumah warga yang terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Kemayoran pada subuh dini hari tadi. Dan kebakaran ini pun pastinya menyebabkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Ada sekitar 600 lebih warga yang kehilangan tempat tinggal. Jadi warga ini kehilangan tempat tinggalnya datang ke posko bencana Polres Metropolitan Jakarta Pusat yang memang tidak jauh letaknya dari tempat bencana, dan bisa dilihat di sebelah kanan saya ini warga-warga yang kemudian datang ke posko bencana akan didaftarkan dirinya oleh pihak kepolisian agar mendapatkan data-data lengkap dan juga bisa menyalurkan ataupun juga memberikan bantuan sesuai dengan jumlah yang ada. Selain juga menjadi tempat peristirahatan dan tempat pembagian makanan, juga di sini ada para korban yang sakit ataupun juga tidak enak badan. Di sini ada dokpol yang akan membantu untuk memberikan obat kepada korban kebakaran. Seperti itu, Freddy. Dan dari tadi pagi juga karena memang bencananya terjadi pada dini hari, jadi memang warga berkumpul di sini, dan tadi mereka sudah sempat diberikan makanan oleh BPBD DKI Jakarta. Bisa dilihat ya, ada beberapa warga saat ini yang sedang mengkonsumsi makanan yang diberikan dari BPBD tadi. Dan untuk informasi lengkapnya, bantuan seperti apa saja yang sudah dan akan disalurkan, kita langsung berbincang dengan Bapak Yohan. Selamat siang Pak Yohan. Pak Yohan, bisa dijelaskan apa saja bantuan-bantuan yang sudah diberikan pada korban pada hari ini? Truk dengan makan bersama, kemudian kami membawakan berbagai macam kebutuhan dasar ya, seperti kemudian ada mukena juga dan lain-lain ya, yang memang itu menjadi SOP untuk membantu korban ya, atau penyintas ya. Ada 1.797 paket yang dibawa, yang diserahkan kepada warga ya. Sampai saat ini kami sedang bersiap untuk
membangun tenda gitu. Karena tim dari Disgul Karmat sudah mulai pendinginan ya dan sedang bersiap-siap untuk memindahkan mobil pemadamnya ya. Setelah itu di lokasi itu kita akan dirikan tenda ya Mas Joyo ya. Kalau nggak salah ada sekitar 5 ya. Ada sekitar 5 tenda yang saja, tapi dari Dinas Sosial juga sudah bersiap mendirikan tenda ya untuk menampung para pengungsi yang sementara ini ada di Polres ya. Kalau boleh tahu Pak, jumlah pastinya kan ini tadi masih akan mendaftarkan diri. Untuk sementara ini tercatat ada berapa jumlah warga yang terdampak kebakaran ini? Sampai saat ini ada 607 kepala keluarga yang tercatat dan ada 1.797 warga yang terdata. Ini alhamdulillah dari pihak kelurahan dan kecamatan ini cepat ya untuk mengirimkan datanya sehingga itu berpengaruh kepada proses penyiapan logistik bantuan yang dikirimkan ke lokasi ya. Jadi nggak berapa lama setelah kejadian dari pihak kecamatan itu sudah membagikan jumlah daripada kakak dan korban jiwa ya yang terdampak dari ada satu RW ini yang terdampak ya, ada dari RT 1 sampai RT 11 ya. Dan kalau boleh tahu Pak, ini bantuan yang akan diberikan kepada korban kebakaran yang ada di Kemayoran ini akan sampai berapa lama Pak? Kalau dari BPBD sendiri SOP-nya kita ya seperti yang lalu-lalu juga seperti itu ya, apabila ada permintaan untuk di-extend ya kita extend gitu. Untuk bantuan kita bahu-membahu dengan Dinas Sosial, bahkan Ibu Kepala Dinas Sosial juga sudah ada di sini ya, beliau sudah mengarahkan timnya untuk segera bahu-membahu selain mendirikan tenda juga menyiapkan kepada penyintas. Frida, dapat saya informasikan memang begitu banyak ya, ada ribuan warga yang terdampak dari kebakaran ini karena memang 500 rumah warga yang dilalap api pada subuh dini hari dan saat ini memang dari pihak Damkar masih melakukan proses pendinginan. Meskipun saat ini Damkar masih melakukan proses pendinginan, saat ini warga juga di sana sudah ada banyak sekali warga yang datang ke tempat kejadian untuk mencari sisa-sisa barang mereka yang masih bisa diselamatkan dan kondisinya memang kejadian terjadi begitu cepat melalap kurang lebih ada sekitar 10 sampai 11 RT rumahnya yang merasa kesulitan dan merasa bahwa ini tuh hanya mimpi karena mereka pada saat bangun tidur tiba-tiba melihatnya sudah terbakar. Jadi masih banyak warga memang yang butuh bukan hanya obat-obatan saja tetapi juga butuh untuk dibantu secara psikologis. Dan inilah yang saat ini berlangsung di Polres ataupun juga di Posko Bencana Polres Jakarta Pusat. Kembali ke Anda, Freddy. Baik, Gitami, posko pengungsian sudah terbentuk, bantuan juga sudah mulai tersalur, namun harapannya ke depan juga ada tindakan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran ini. Terima kasih, Gitami Ningrum, produser lapangan CNN Indonesia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan.